Selamat datang di Binus Bercerita, berbagi cerita dan merangkai kata. Oke, tempat di mana teman-teman bisa bercerita dengan membagikan review dalam 60 detik, review yang teman-teman berikan ketika teman-teman bisa membaca buku gitu. Teman-teman bisa membagikan pengalaman membaca bukunya, bisa membagikan tentang insight atau wawasan baru yang didapati dari membaca buku dan juga bisa berbagi paragraf favorit yang didapati dari membaca buku. Nah, untuk Binus Bercerita ini sudah jalan dua sesi ya, di mana sesi pertama itu membahas tentang novel dan sesi kedua tentang self development. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi kedua tersebut, bisa menontonnya di YouTube Binus Library. Nah, untuk Binus Bercerita sesi 3 kali ini sangat spesial ya, karena ada teman kita dari Binusian B28, Prodi Digital Business, yang akan membagikan reviewnya, yaitu ada Kak Fazila. Oke, langsung saja silakan Kak Fazila untuk memberikan reviewnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, yang akan saya review hari ini yaitu Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Ini bukunya mungkin kelihatan tebal, tapi isinya sangat menarik. Jadi, sebelum saya mereview singkat, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Di suatu sore, seorang perempuan bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun kematian. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Perpaduan antara epik keluarga yang dibalut roman, kisah hantu, kekejaman politik, mitologi, dan petualangan. Dari kekasih yang lenyap ditelan kabut hingga seorang ibu yang menginginkan bayi buruk rupa. Jadi dari sinopsisnya saja ini udah kelihatan banget kalau buku ini tuh isinya bener-bener random, nggak sekedar romansa, nggak sekedar sejarah, nggak sekedar pertikaian saja, tapi ini kayak semua genre itu dijadikan satu di dalam buku ini. Dan untuk alurnya ini bersifat non-linear, di mana dia ini tuh nggak berurutan gitu, jadi lebih banyak flashbacknya gitu. Oke, berarti maju mundur gitu lah ya Iya, maju alurnya. mundur. Oke. Dan itu yang biasanya banyak bikin pembaca itu tuh bingung kayak ini gimana ceritanya? Ini lanjutannya gimana? Itu masih banyak yang bingung ya. Tapi mungkin kalau dibaca dua kali baru paham. Karena dari pengalaman saya sendiri, saya baca dua Dua kali kali. baru Oh my paham. God. Oke. Dan untuk isinya sendiri, ini mengisahkan tentang tokoh utama bernama Dewi Ayu, di mana dia ini keturunan campuran Indo-Belanda. Ya, dia ini punya kehidupan yang baik awalnya, tapi karena Jepang menjajah, itu dia jadi tawanan perang dan akhirnya dia jadi penghibur. Oke. Nah, dari cerita itu, dari dia udah jadi penghibur itu, baru dimulai kisah yang benar-benar menarik. Jadi, Oke. Konfliknya dari iya, situ ya. konfliknya dari situ yang benar-benar konfliknya, Oke. ya. Jadi dari pengalaman awal dia melahirkan anak haramnya, lalu bagaimana dia membesarkannya untuk menjadi wanita baik, tapi pada akhirnya tetap mengalami kesengsaraan. Hmm. Dan dia memiliki total 4 anak, anak perempuan semua yang menurunkan kecantikannya itu. Tapi cuma ada satu anak terakhir yang dia benar-benar buruk rupa. Tapi pada akhirnya anak buruk rupa ini juga mengalami kesengsaraan. Dan yang paling saya bikin menarik itu tuh gimana cara Dewi Ayu benar-benar tergambar penyesalannya selama dia punya 4 anak perempuan ini. Dan untuk paragraf favorit saya ini itu paragraf terakhir, di mana si Boleh. cantik ini yang dia anak terakhir buruk rupa itu dia tanya ke kekasih gelapnya. Dia tanya,
kenapa kau menginginkan aku? Dan pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh kekasihnya sampai pada akhir kematiannya dia baru menjawab sebab cinta itu cantik itu luka maaf. Oh, oke, cantik itu luka. Ya, dari itu saya kayak cantik itu luka. Jadi setiap apa ya dari ini tuh mengubah pandangan saya kayak nggak semua orang cantik tuh punya kehidupan bahagianya masing-masing gitu. Mungkin iya kayak terlihat dari luarnya itu orang-orang cantik kayak bahagia gitu soalnya kayak ih masih cantik ih populer gitu kan ya tapi dia punya kesengsaraannya sendiri. Ya mungkin Oke, cukup. Oke, menarik ya untuk novelnya ya. Ternyata dari latarnya aja tuh sudah menggambarkan kehidupan di masa penjajahan ya. di Itu masa yang penjajahan yang mana mungkin untuk perempuan dan anak-anak itu sangat rentan ya, rentan sekali. mendapatkan ketidakadilan gitu. Oke, mungkin dari Pak Faisal selaku penonton, apakah ada pertanyaan atau tanggapan, Pak? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10, Kak Fazila bisa memberikan penilaian di angka berapa mungkin untuk semenarik apa mungkin seperti itu dari skala 1 sampai 10. Kalau dari penilaian saya sendiri itu 10 soalnya soalnya selama ini baru benar-benar buku favorit yang udah aku baca sampai 5 kali itu karena emang penyampaiannya yang lebih mudah dipahami daripada novel-novel berat lainnya gitu ya dan juga genrenya yang suka banget. Genrenya ya. Iya. Oke, eh, Kak Fazila berarti suka genre yang ada isu-isu sosialnya gitu Iya, ya. suka banget. Mungkin bisa baca buku yang Tereli yang sebelumnya sudah direview di Binus Bercerita volume 1. Lalu mungkin untuk teman-teman Binusian yang mau seperti Kak Fazila ini untuk menjadi kontributor reviewer di Binus Bercerita, mungkin bisa daftarkan diri kalian di link yang ada di kolom deskripsi video ini di YouTube. Nah, mungkin teman-teman yang belum membaca buku Cantik Itu Luka karangan Eka Kurniawan juga bisa membelinya di toko buku resmi. Dan juga untuk Binusian, buku ini tersedia di Library and Knowledge Center Binus Anggrek. Jadi silakan teman-teman Binusian kunjungi LKC Binus Anggrek dan silakan baca bukunya. Oke, mungkin segitu aja dari Kak Fazila dan dari saya. Jangan lupa untuk terus explore dunia literasi ya untuk teman-teman. Dan juga tetap stay tune di Binus Bercerita selanjutnya. Sampai jumpa.